bagian depan KF dari atas perbukitan. Si Proning masih berusaha untuk mengendalikan recoil dia dan itu dia akhir dari Potato ternyata DG Onta yang dapetin elimination kill-nya. Oke, berarti ini bisa dibilang hampir banyak tim atau player yang udah mulai sangat berdekatan, bahkan ternyata kali dari Hades pun last man standing dari Takai pun harus tereliminasi, dipulangkan oleh Nero. Ini Nero yang sesungguhnya yang biasa kita lihat mereka selalu bermain dengan galak, menyapu bersih player-player dari kiri dan kanan, tapi kita akan lihat seperti apa eksekusi dari Nero untuk bisa masuk ke dalam zona. Oke, dan ya pertanyaan bagus bagaimana cara untuk mereka nanti bisa masuk ke dalam, dan itu dia satu pemain terakhir dari West Bandits juga berhasil untuk melakukan crossing cukup jauh, tapi ada smoke yang dipecahkan dan ini bahaya banget. Ketika ada smoke yang dipecahkan pastinya ada orang di bagian dalam sana. Betul. Gak bakal ada asap tanpa ada api juga dan ya dan juga akhir dari West Bandits di posisi ke-12. Wow, ini kelihatan banget sih West Bandits bermain sedikit under pressure ya. Iya. Sedikit under pressure dan tidak seperti West Bandits pada biasanya ya, semoga bisa recovery juga. Tapi kalau kita lihat kali ini dari killing feeds-nya, Myron pun terhempit oleh LXB. Wow, LXB galak banget. Galak banget LXB-nya. Dia udah kill berapa itu? Banyak. Dan ya dari segi poin ranknya juga LXB mereka sudah langsung naik ke posisi yang ketiga. Jadi meskipun mereka berada di blue zone, ya at least mereka masih mempertahankan asa untuk bisa mendapatkan placement point. Oke. Dan sementara juga di sisi lain dari Alter Ego pun masih terculik satu persatu playernya oleh EVOS. Dan bahkan kalau misalkan Alter Ego keluar dari rumah tersebut masih ada Paudi yang juga bakal menahan pergerakan dari mereka. Tapi sepertinya Myron pun nggak akan menyia-nyiakan player-player dari LXB. Mereka lagi fight entah di mana. Oke, dan Power Ranger juga gue pengen lihat dari Power Ranger seperti apa. Dan kita tunggu dulu untuk zona berikutnya, zona yang kelima. Kalau sampai di jembatan akan menguntungkan zone, enggak, ternyata EVOS. Satu-satunya tim yang berada di dalam zone sekarang, apakah mereka akan bisa menjaga? Karena sejujurnya EVOS lagi split sekarang. Dan Microba yang menjaga bagian belakang ini bahaya banget. Dia nyamperin 2 tim sekaligus. Wow, Microboy seorang diri nyamperin 2 tim. Dan ini dia 2 tim yang mereka lagi samperin. Kita akan lihat Nero dan juga Dewa United yang akan bertemu. Ada tukaran utilities yang terjadi, tapi Steve Boy memakan mentah-mentah granat dari McLary dan bakal langsung di end menjadi elimination point untuk Nero. Oke, Dewa United memainkan Steve Boy ya, berarti ada satu yang nggak main tadi. Ini perdana buat Steve Boy juga di Sunhawk berarti. Oke, dan dari DG juga dapetin Power Danger di bagian atas. Hexas? Nero. Hexas masih bisa dapetin 1 knockdown. Cukup manis pastinya hasil bagi Nero, tapi mereka harus berlari untuk masuk ke dalam zone-nya, dijaga oleh Microboy seorang diri sebagai jangkar terakhir dari EVOS. Betul sekali, Microboy masih menunggu, dia tahu di depan sana ada suara tapi dia tidak akan gegabah. Masih menahan stepnya, sementara player-player dari Nero masih belum tahu keberadaan dari player EVOS ini. Harusnya sih Microboy bakal di backup sama temennya KF di belakang sana, tapi kita tunggu dulu karena McLary masih bertahan juga. Rancid dekat banget itu sama Microboy. Apakah kamu melihat Microboy di sana? Lebih keras, ayo Microboy tembak, tapi tidak. Rancid masih fokus untuk melempar granatnya. Microboy malah mundur, harus itu kedengeran gesekan-gesekannya, tapi tidak. Microboy masih bertahan di belakang batu dan itu dia dibangkit berdiri ditembakin dan Rancid pun akan terjatuh. Microboy cukup sabar sekali, trigger disiplin dilakukan oleh dia dan menghasilkan hasil 1 pemain knockdown kali ini. Dan untuk tim Nero, apakah mereka bisa mendapatkan Microboy? Tadi belum. Kena dapat. Tapi dari Dewa United. Waduh. Dari Dewa, bukan dari tim Nero. Waduh, ternyata memang backstep is real. Namun sementara kalau kita lihat dari Nero pun akan berusaha untuk memukul mundur kembali player dari EVOS. Ada KF yang nampaknya tidak akan menjadi backup untuk Microboy. Sementara ada lomba renang OY dan juga PUPU. Ini adalah 2 tim yang bukan satu rekan. Mereka mereka berenang secara bersamaan. Dan mereka adalah last man standing dari setiap tim. Oke, dan kayaknya itu yang memang yang harus dilakukan dari NFT. Tinggal Flippy, kita tahu banget Flippy ada di luar sana dan kita nggak bakal ngelihat dia masuk ke dalam zona-zona yang terakhirnya. Dari Nero sudah pegang positioning dari high ground dan KF bertahan seorang diri kali ini 3 melawan 1 dan KF juga ter-knockdown. Menyisakan 2 pemain dari EVOS yang berada di bagian low ground. Yes, sayang banget ternyata pertahanan defensif dari EVOS dikoyak secara perlahan oleh Nero. Namun sementara kalau kita lihat dari Nero, mereka benar-benar kompak, bergerak seperti unit, bahkan sudah ngantongin 10 kill point seperti juga tim DG.
Wow. Ya, faktor pembedanya mungkin dari DG tinggal satu pemain ya. Satu player aktif dan juga dari Nero-nya masih lengkap dengan 4 pemain kali ini. Dan bahkan mereka adalah tim yang tertinggi sejauh ini untuk jumlah kuantitas. Dan lihat untuk zone-nya akan berusaha untuk mendapatkan tambahan poin kill kali ini. Sudah jumping pick-nya dan oh yeah, ternyata bisa berdiri dan memberikan balasan tembakan tadi. Yes, ternyata sampai ke daratan tapi sementara dari Piu Piu pun darahnya udah tipis banget. Masih berusaha untuk menggocek-goncek kembali blue zone-nya. Masih belum terlihat tapi Fly gitu terpancing, terbait oleh pergerakan dari Piu Piu dan malah dihentaskan oleh Red Face. Yes, ada EVOS yang juga masuk. Nero ternyata Rancid harus terpick. Dan tinggal 7 tim bahkan. Ada yang di luar ya. Flippy ada jauh di luar sana. Flippy di luar Mambo ya, harusnya juga di luar, tapi sementara kita bakal fokus dulu dari McLary yang udah mulai meng-spot kembali. Ada pergerakan-pergerakan dari musuhnya, mereka mau kempon ini, mereka akan berusaha untuk merebutnya, tapi hati-hati. Ada peluru-peluru panas juga yang sudah mulai dikeluarkan Flippy. 7-6 first aid yang tersisa, nampaknya tidak akan lama lagi, mau gak mau mereka harus merelakannya ke blue zone. Dapat gak nih? Oh nggak ada lagi, udah tinggal 5 first aid, gak terlalu banyak sebenarnya untuk first aid yang dipegang oleh Flippy kali ini. Kayaknya hashtag 5 deh. Oke, 5 tim terakhir kita. Siapakah yang akan dapetin WWCD-nya? Nero. Sejauh mata memandang mereka adalah tim yang cukup kuat dan bahkan mereka lagi pegang posisi sekarang karena mereka masuk dari sisi bagian higher ground. Bener banget. Dan kalau kita lihat juga dari Dewa United masih bertahan dengan 2 player, ada Kryzen dan juga Oki Ozora, yang kita lihat Oki Ozora akhirnya berhasil untuk mendapatkan touchdown ke dalam sebuah rumah, mendengarkan ada suara-suara tembakan dari sebelah kanan. Kryzen pun sudah mulai ter-take down. Last man standing, Oki Ozora. Akankah mampu mempertahankan posisinya? Tapi LXB pun harus puas di posisi kelima. Ya, itu dia perlawanan terakhir dari LXB. Nero belum ada tanda-tanda kalau mereka kendor dan Nero masih tetap berada di dalam zona kali ini. Dewa United menyisakan Oki yang sedang berusaha untuk nge-revive teman dia bersama dengan EVOS juga. Dari Lysak yang berusaha untuk nge-revive Red Face. Dari Flippy seharusnya sudah menjadi akhir untuk dia. 3 tim terakhir kita ini WWCD yang bakal dipegang oleh siapa. Tapi dari zonnya mengarah ke tim Nero. Ini sih kayaknya kesempatan besar yang bisa dipegang oleh Nero untuk bisa mendapatkan WCD, apalagi mereka punya asuransi, ada Mambo di belakang sana. Entah ada berapa first aid yang bakal dipegang, tapi akan kita lihat seperti apa eksekusi dari EVOS dan juga Dewa United. Oke, pelan dan pasti dari Dewa United sudah langsung keluar. Tampaknya mereka adalah tim pertama yang akan melakukan terlihat dari balik broken wall dan tembak oleh Kryzen dan bahkan langsung di end tereliminasi. Tapi dari sisi yang berbeda ada McLary memberikan balasan tembakan Kryzen. Tumbang, tinggal Oki Ozora seorang diri dari balik broken wall. Shoulder pick untuk Oki Ozora belum. Dan bakal dijemput oleh tim Nero. Dan Oki Ozora masih berjuang seorang diri, 2 melawan 1 kali ini. McLary berdansa dan akhirnya Oki juga tumbang. Yes, betul sekali. 2 tim tersisa akhir pada kali ini. Lysak, last man standing dari EVOS. Mampukah menjadi game changer karena 1 versus 2 situation, karena satu lagi masih berada di belakang McLary. Sudah mulai berada di atas batu, masih mencari kembali posisi dari Lysak. Dan itu dia, Lysak sudah mulai bangkit berdiri, ditembakin dan akhir dari match Sunhawk kita. Winner chicken dinner untuk Nero.